Nah, lanjut, baru-baru ini media Korea Selatan yang dikutip media-media dalam negeri ramai lagi nih bos, memberitakan satu kabar yang cukup menarik perhatian. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Korea Aerospace Industries atau KAI Korea Selatan disebut telah mengumumkan bahwa seluruh 6 unit tambahan jet latih lanjut T-50I Golden Eagle pesanan Indonesia telah resmi selesai dikirim kepada TNI Angkatan Udara. Wah, diam-diam ternyata udah kelar nih bos urusannya. Pengumuman itu pun muncul pada 17 Juli 2026 hari ini setelah proses pengiriman yang dimulai sejak Februari 2026 kemarin dinyatakan rampung. Artinya, kontrak yang diteken Indonesia pada tahun 2021 kini benar-benar sudah tuntas nih. Nah, jadi kalau kita tarik sedikit ke belakang, hubungan Indonesia dengan pesawat T-50 ini pun sebenarnya sudah dimulai jauh lebih awal bos. Jadi sejak tahun 2011 dulu, Indonesia telah menjadi pelanggan ekspor pertama di dunia untuk varian T-50I Golden Eagle buatan Korea Selatan. Saat itu, KAI menaikkan kontrak pengadaan 16 unit T-50I yang kemudian ditempatkan oleh Indonesia di Skadron Udara 15 Lanut Iswahyudi, Magetan, Jawa Timur. Nah, melihat performanya yang dinilai memuaskan sebagai pesawat latih lanjut sekaligus platform latihan tempur, Indonesia pun kembali menaikkan kontrak baru pada 2021 untuk membeli 6 unit tambahan. Dan sekarang katanya 6 unit ini pun sudah kelar dikirim bos. Jadi dengan selesainya pengiriman terbaru ini, maka total Indonesia kini telah menerima 22 unit T-50I Golden Eagle. Dan jika digabungkan dengan 20 unit KT-1 Wongbi, maka total pesawat buatan Korea yang telah diakuisisi Indonesia mencapai 42 unit bos. Ini campur KT-1 Wongbi tadi ya. Dan angka ini jelas bos menunjukkan bahwa Korea Selatan kini telah jadi salah satu mitra utama TNI Angkatan Udara dalam bidang pendidikan dan pelatihan penerbang tempur. Makanya kalau kita sampai nggak jadi lanjut KF-21 kemarin, wah rugi bandar bos. Mestinya lanjut terus tuh. Masalah drama kan bisa diomongin baik-baik lah ya kan. Nah, lanjut, T-50 Indonesia yang baru ini pun katanya juga memiliki spek yang lebih gacor bos. Jadi ini menurut laporan media K Defense News. 6 unit T-50I terbaru yang dikirim ke Indonesia ini pun disebut tidak diproduksi dengan spesifikasi dasar seperti batch pertamanya bos, melainkan telah menggunakan konfigurasi yang mengadopsi sejumlah kemampuan dari jet tempur FA-50, jet tempur ringan andalan Korea Selatan. Nah, jadi katanya salah satu peningkatan yang disebut adalah pemasangan radar warning receiver atau RWR. Bagi yang belum tempe, RWR ini adalah sistem yang mampu mendeteksi pancaran radar lawan, mengenali ancaman, bahkan memberikan peringatan ketika pesawat mulai dikunci oleh radar musuh. Dengan kata lain ya, pilotnya nggak lagi buta terhadap ancaman di sekitarnya bos, dan memiliki waktu untuk bermanuver atau mengaktifkan sistem perlindungan diri. Nah, memang kehadiran RWR ini tidak otomatis mengubah T-50I menjadi FA-50 karena pesawat tempur penuh masih membutuhkan radar, kemudian komputer misi, perangkat peperangan elektronik, hingga sertifikasi berbagai jenis persenjataan bos. Namun peningkatan ini jelas membuat kemampuan bertahan hidup atau survivability T-50I meningkat jauh dibanding generasi sebelumnya. Dan yang menarik, karena diproduksi menggunakan standar produksi yang lebih modern, banyak analis memperkirakan bahwa 6 unit terbaru ini juga memiliki fondasi avionik yang jauh lebih mutakhir. Jadi bukan nggak mungkin sistem kabel atau wiring untuk integrasi persenjataan dan perangkat tempurnya juga telah dipersiapkan sejak awal bos. Artinya ya mungkin apabila suatu saat kita ingin meningkatkan kemampuan pesawat ini, proses modernisasinya bakal jauh lebih mudah dibanding harus memulai dari nol. Jadi ya, jangan buru-buru menyebutnya FA-50 bos. Masih tetap T-50 nih, tapi juga jangan menganggapnya sekedar pesawat sekolah biasa. Ibarat kata ya, inilah murid teladan yang sewaktu-waktu siap diminta membantu menjaga kelas kalau gurunya sedang sibuk. Nah, langkah ini juga sangat masuk akal jika dikaitkan dengan arah modernisasi TNI Angkatan Udara kita bos. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan mengoperasikan armada tempur yang jauh lebih modern, mulai dari jet tempur Rafale, KF-6,
KF-21 Boramai hingga F-16 yang terus dimodernisasi. Bahkan tak menutup kemungkinan di masa depan juga ada jet tempur Kaan, Sukhoi, dan lain-lain bos. Semua pesawat itu membutuhkan pilot dengan kemampuan tinggi, dan disinilah T-50I memainkan peran yang sangat penting sebagai lead-in fighter trainer. Bahkan jika nantinya rencana pembentukan skadron agresor menggunakan MiG-29 benar-benar terrealisasi, maka latihan tempur para penerbang Indonesia bakal semakin realistis. Mantap, mantap, jos!